Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyat. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da' ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sampai hadis 4186. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dakhaltu, saya masuk al-jannata, ke dalam jannah. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mimpi masuk ke dalam jannah sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Faraitu, lalu saya melihat fi aridatil jannah, pada kedua pintu jannah, kedua daun pintu jannah. Maktuban, tertulis thalathata asturin, 3 baris bidzahabi, dengan tulisan emas. As-satrul awal, 1 baris pertama, tulisannya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Was-satrul tsani, dan baris yang kedua, tulisannya adalah Ma qaddamna, apa yang telah kami dahulukan, wajadna, kami dapati. Maksudnya amal-amal yang sudah kita lakukan itu kami dapati pahalanya. Wa ma akalna, dan apa yang telah kami makan, robihna, maka kami untung karena menjadi milik kami, menjadi hak kami. Wa ma khalafna, dan apa yang kami tinggalkan, khasirna, kami rugi, ya, karena akan dihisab oleh Allah, sementara yang menikmatinya adalah anak turun kita, bukan kita sendiri, nah, maka rugi. Wasatrul tsalits, dan baris yang ketiga tertulis ummatun, 1 umat, mudhnibatun, yang berbuat dosa, wa rabbun, dan pemelihara, ghafurun, yang maha pengampun. Maksudnya kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kalau Syekh Albani mendhaifkannya. Berikutnya 87, dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam jannah. Faida, maka ternyata, sama ya, yaitu dalam mimpi. Faida, ternyata aktsaru, kebanyakan ahliha, penghuninya jannah adalah al-bulhu, orang-orang bodoh. Yang dimaksud bodoh ini bukan bodoh dalam agama, bukan. Tapi maksudnya bodoh ini adalah orang-orang yang lalai dari keburukan, bodoh dari perbuatan buruk. Tidak bisa misalnya melakukan korupsi, nggak paham bagaimana caranya korupsi, ya. Jadi orang-orang yang mereka itu orang-orang yang tidak pernah berpikiran licik dan sebagainya, itu maksudnya, ya. Jadi bukan bodoh dari agama, tapi bodoh dari keburukan-keburukan atau kelicikan-kelicikan. Hadis ini derajatnya dhaif. 88, dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam jannah, yaitu dalam mimpi. Fawajadtu, maka saya dapati aktsar ahliha, kebanyakan penghuni jannah adalah al-yamana, orang-orang Yaman. Wajadtu, dan saya dapati aktsar ahlil yamani, kebanyakan penghuni Yaman itu adalah Madhij, kabilah Madhij. Ini 1 nama kabilah di Yaman. Dan hadis ini pun juga derajatnya dhaif. Tapi bahwasanya orang-orang Yaman itu punya fadilah, yaitu imannya kuat-kuat. Mereka orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sahih dalam hadis yang lain. Bacaannya Mudhij, ya. Iya. Mudhij. 89, dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam jannah, yaitu dalam mimpi. Fasami'tu, lalu saya mendengar nahmatan, batuk, min Nu'aimin, dari Nu'aim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi. Al-Adawi ini adalah
keluarga Sayyidina Umar, ya. Umar bin Khattab Al-Adawi, sama Nu'aim Al-Adawi. Tapi Nu'aim ini nggak begitu terkenal karena dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan Islamnya ketika sudah masuk Islam. Berbeda dengan Sayyidina Umar, dia terang-terangan, saya sudah Islam, siapa yang mau berani sama saya silahkan datang. Maka dia karena menyembunyikan Islamnya, maka kemudian dia masuk ke dalam jannah. Sehingga Rasulullah ketika masuk jannah itu mendengar batuknya Nu'aim, karena Nu'aim ini memang orang yang ahli batuk, ya, sering dia batuk sampai dia dijuluki sebagai Nu'aim An-Naham, Nu'aim si ahli batuk. Hadis ini derajatnya dhaif karena mursal. 90 dakhalatil umrah, telah masuk umrah itu fil haji, di dalam haji, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Apa maksudnya umrah masuk ke dalam haji? Ini hadis kita bisa paham kalau kita mengetahui bagaimana jahiliyah zaman dulu. Orang-orang jahiliyah dulu mengatakan tidak boleh umrah di bulan haji, haram. Bulan haji apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 dari Dzulhijjah. Berarti nggak boleh umrah pada 3 bulan ini. Maka Rasulullah kemudian menghapus hukum jahiliyah tadi. Beliau mengatakan umrah sudah masuk pada haji sampai hari kiamat, alias boleh umrah di bulan haji. Tafsiran yang kedua, umrah sudah masuk di bulan haji, maksudnya adalah bahwasanya amalan umrah masuk pada amalan haji kalau kita melakukan hajinya haji qiran. Haji qiran itu haji yang digabungkan dengan umrah, sehingga satu kali sa'i sudah mewakili haji dan umrah, karena niatannya 2. Satu kali tawaf sudah mewakili haji dan umrah karena niatannya 2. Itu kalau hajinya haji qiran. 91 dakhalat imra'atun, telah masuk seorang wanita an-nar, ke dalam neraka, fi hirratin, gara-gara kucing, rabatatha, yang dia mengikat kucing tadi. Falam tut'imha, lalu dia tidak memberi makan kepada kucing itu, walam tada'ha, dan dia tidak membiarkan kucing itu ta'kulu, memakan, min khasyashil ardi, dari serangga-serangga bumi, hatta matat, sampai kucing itu mati. Hadis ini menunjukkan pertama bahwa boleh kita memelihara kucing dan boleh kita mengkerangkeng atau membui atau mengkandang kucing dengan syarat dikasih makan. Nah, di sini salahnya adalah dia mengikat tapi tidak kasih makan. Seandainya kita ikat, kita kasih makan, boleh. Dan ini hukumnya tidak hanya untuk kucing, burung juga sama. Burung ditaruh dalam kandang, nggak dikasih makan, mati, dosa. Ikan ditaruh di akuarium, nggak dikasih makan, mati, dosa. Sehingga yang punya ikan nggak mau ngasih makan, lepas saja, ya, atau digoreng saja supaya nggak berdosa. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa tidak memberi nafkah kepada makhluk yang wajib kita beri nafkah itu termasuk dosa besar, karena di sini diancam finnar, masuk dalam neraka. Kalau kepada hewan saja seperti itu, bagaimana lagi kalau kepada manusia? Maka seorang suami tidak ngasih makan anak istrinya sampai kelaparan, sampai mati, nah, itu dosa besar, bukan dosa kecil itu. Kemudian imra'ah ini, seorang perempuan ini, perempuan siapa? Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa dia itu adalah himyariyah, wanita dari Himyar. Himyar itu Yaman. Dalam riwayat yang lain disebutkan Israiliyah, dia wanita Yahudi. Dan ini tidak bertentangan, ya. Dia wanita Yahudi dari sisi agamanya, dan dia wanita Himyar dari sisi nasabnya. Berikutnya 92, dukhulul baiti, masuk ke dalam Ka'bah adalah dukhulun fi hasanatin, masuk dalam pahala, wa khurujun min sayyi'atin, dan keluar dari dosa. Yang dimaksud al-bait ini adalah Ka'bah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang pertama ditaruh untuk ibadah manusia di atas muka bumi adalah yang ada di Bakkah atau di Mekkah. Nah, makanya Ka'bah itu nama lainnya adalah Al-Bait. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya masuk ke dalam Ka'bah untuk melakukan ibadah.
Rasulullah ketika Fathu Makkah, beliau masuk ke dalam Ka'bah, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, apakah orang-orang seperti kita bisa masuk ke dalam Ka'bah? Bisa. Karena Ka'bah itu asalnya bentuknya persegi panjang 4 begini, seperti laptop ini ya, persegi 4 panjang ini. Tapi kemudian orang-orang kafir Quraisy tidak bisa membangun secara utuh sehingga dibangun seperti kubus ini. Nah, berarti masih ada sisa area Ka'bah yang belum terbangun, yang ada tanda U itu. Nah, itu adalah area Ka'bah. Nah, kita bisa masuk ke situ, berarti sholat di situ atau doa di situ itu sama dengan sudah dukhulul bait, sudah masuk ke dalam Ka'bah. Nah, ini adalah rahmat dari Allah kepada umat-umat akhir zaman seperti kita. Seandainya Ka'bah dibangun full, orang-orang seperti kita nggak mungkin bisa masuk ya. Karena apa? Pasti hanya orang-orang khusus yang bisa masuk ya, seperti presiden dan sebagainya yang bisa masuk. Rakyat jelata nggak bisa. Maka dulu 2010 ketika saya diumrahkan seseorang, hafizahullah, maka alhamdulillah bisa masuk ke dalam tempat U itu. Karena pada 2010 itu masih agak sepi melakukan umrah. Tapi 2024 kemarin diumrahkan lagi sama seseorang, maka masuknya susah ya, untuk masuk ke dalam itu sudah desak-desakan, nggak ada tempat lagi karena mungkin ngepasi bulan Ramadan. Nah, maka mudah-mudahan semua kita bisa sholat di dalam Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apakah masuk ke dalam Ka'bah itu termasuk manasik? Pendapat yang kuat adalah tidak termasuk manasik, karena Rasulullah masuk Ka'bah itu bukan pada waktu haji wada', tapi pada waktu Fathu Makkah. Dan waktu Fathu Makkah beliau tidak dalam rangka umrah atau haji, tapi beliau dalam rangka menaklukkan kota Makkah. Maka masuk ke dalam Ka'bah, sholat 2 rakaat, ini bukan termasuk dari manasik haji atau umrah sama sekali. 93. Dirham riba ya'kuluhur rajul, yang memakannya seseorang, wa huwa ya'lam, padahal dia tahu bahwasanya dia itu riba dan tahu bahwasanya dia itu dosa. Itu asyaddu, lebih dahsyat dosanya indallahi, di hadapan Allah, min 36, dari 36 kali zinyatan, berzina. Sebagian orang ketika saya bacakan hadis ini otaknya nggak terima, Pak. Masa Ustaz 1 dirham riba kita makan dosanya lebih dari 36 kali zina? Masa? Nggak masuk akal ini. Nah, maka jawabnya adalah baca dulu ayat Quran supaya engkau tidak merasa aneh dengan hadis ini. Apa kata Allah tentang riba? Surat Baqarah ayat 279. Fa illam taf'alu fa'adhinu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti dari riba, maka umumkanlah adanya perang besar kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang makan riba itu sama dengan nantang perang sama Allah. Ini tidak ada dosa yang dianggap nantang perang di dalam Quran kecuali satu ini, Pak. Membunuh tidak sampai disebut nantang perang. Kemudian zina tidak sampai disebut nantang perang, meskipun itu semuanya dosa besar ya. Nah, maka kalau kita tahu seperti itu, maka wajar kalau di sini dikatakan asyaddu, lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali zina. Makanya orang-orang mengatakan riba itu artinya ngeri banget. Ngeri banget. Dahsyatnya seperti ini. Jawaban yang kedua, bahwasanya hadis ini kan dikatakan sahih kan oleh Suyuti dan Albani ya. Tapi menurut Imam Daruqutni ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau betul ini perkataan sahabat Nabi, ya tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, sehingga kalau kamu nggak terima ya nggak apa-apa, ini bukan dalil, ini hanya perkataan sahabat Nabi saja. Ya, perkataan sahabat saja. Nah. 94. Jadi diperselisihkan oleh para ulama ya, apakah ini sabda Nabi ataukah perkataan sahabat. 94. Dirhamun, 1 dirham u'tihi, yang saya berikan dirham itu, fi aqlin, untuk membayar diat. Aql nama lain dari diat. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min mi'atin, daripada 100 dirham, fi ghairihi, untuk selain diat. Hadis ini diperselisihkan derajatnya. Maksud dari sini adalah kita membantu orang membayar diat itu pahalanya sangat besar.
sehingga 1 dirham lebih disukai Nabi daripada 100 dirham untuk urusan yang lain. Nah, diat itu apa? Diat itu adalah ketika ada seseorang membunuh secara tidak sengaja misalnya, kemudian dia harus mengganti nyawa yang melayang tadi. Ada orang naik motor, ngebut, gelap, kemudian nabrak orang sampai mati. Nah, harus ganti rugi kan nyawa tadi. Nah, diatnya itu 100 ekor onta. Nah, saya ikut bantu dengan 1 dirham, lebih saya sukai pahalanya daripada 100 dirham di tempat yang lain. 95. Dirhamu halalin, 1 dirham yang halal, yashtari bihi asalan, ya, atau yushtara, ya, yang dibeli dengannya asalan, madu, wa yushrabu, dan diminum, bima'il matar, dengan air hujan, shifaun, adalah kesembuhan, min kulli da'in, dari setiap penyakit. Hadis ini dhaif, dan yang benar ini adalah perkataan Sayyidina Ali, bukan sabda Nabi SAW. Jadi menurut Sayyidina Ali, kalau kita sakit, silahkan lakukan 3 ini. 1, ambil uang yang halal, jangan yang haram. 2, minum beli madu. 3, campurlah madu yang dibeli tadi dengan air hujan. Maka ini berkah dicampur berkah, 3 berkah tumpuk sehingga menjadi obat. Dan perkataan Sayyidina Ali ini ada dasarnya. Mari kita lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang air hujan. Allah mengatakan, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Kami turunkan dari langit air yang berkah. Nah, maka air hujan air yang berkah, sehingga untuk pengobatan ya sangat cocok sekali. Kemudian surat An-Nahl ayat 69, Allah mengatakan tentang madu, syarabun mukhtalifun alwanuh, minuman yang beraneka ragam warnanya, fihi syifa'un linnas, mengandung kesembuhan untuk manusia. Nah, ini madu. Nah, berarti kesembuhan dicampur berkahnya halal tadi, maka kuat untuk menjadi obat. Dan ini bisa dipraktekkan, nggak ada masalah. Karena ini bukan dalam bab agama, ini hanya dalam bab muamalah, maka hukum asalnya adalah mubah. 96. Dirhamur rajul, dirhamnya seseorang, yungfaku, yang diinfakkan, atau yungfiku, yang dia infakkan, fi sihatihi, ketika sehatnya, itu khairun, lebih baik, min itqi raqabatin, daripada memerdekakan budak, inda mautih, menjelang matinya. Hadis ini dhaif, tapi maknanya sangat bagus, yaitu infak yang kita keluarkan ketika sehat, pahalanya lebih besar daripada infak yang kita keluarkan ketika sudah hampir mati. Karena ketika kita sehat, itu kita masih cinta kepada uang tadi. Tapi kalau sudah hampir mati, sudah mikirnya pahala tok. Sehingga kenapa ini pahalanya lebih besar? Karena dia melakukan mujahadatun nafas, memerangi nafsunya. Nafsunya masih cinta kepada harta tadi, dia perangi. 97. Doa al-mar'i, doanya seseorang al-muslim yang muslim, mustajabun, dikabulkan, li akhihi, untuk saudaranya sesama muslim, bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuannya, inda ra'sihi, di dekat kepalanya orang yang berdoa tadi, malakun, ada seorang malaikat, muwakkalun bih, yang dipasrahi oleh Allah terhadapnya. Dipasrahi untuk apa? Yaitu kullama, setiap kali da'a, dia itu berdoa, li akhihi, untuk saudaranya, bi khairin, dengan kebaikan, qalal malaku, berkata si malaikat tadi, amin, mudah-mudahan Allah kabulkan, walaka, dan bagimu wahai orang yang berdoa, bimithli dzalika, semisal doamu tersebut. Hadis ini fadilah, menunjukkan fadilahnya mendoakan orang lain akan dikabulkan oleh Allah karena diaminkan oleh para malaikat, oleh malaikat. Kata-kata walaka bimithlin, bagimu semisal itu juga, ini bisa dipahami sebagai khobar, berita, bisa juga dipahami sebagai doa. Kalau doa artinya malaikat mendoakan, walaka, mudah-mudahan untuk kamu semisal itu juga. Kalau berita berarti memberitahu, walaka, dan bagi kamu, bimithli dzalik, kamu juga mendapatkan semisal yang kamu doakan. Nah, para ulama mengatakan al-ma'na tsani ahsan. Makna yang kedua, bahwa ini adalah berita, itu lebih bagus. Lebih bagus diartikan berita. Jadi malaikat ini sudah dapat info dari Allah.
Kalau ada orang mendoakan saudaranya ini, ketahuilah bahwa dia juga saya kasih. Maka ini lebih bagus diartikan informasi, berarti malaikat tadi dapat bocoran dari Allah bahwa dia juga akan mendapatkan yang semisal. Karena itu sebagian ulama salaf ketika menginginkan sesuatu, dia tidak minta untuk dirinya sendiri, tapi dia doakan orang lain. Misalnya seseorang belum menikah, pengen menikah, dia tidak mengatakan Allahumma as'aluka zaujatan salihah, ya Allah saya minta istri yang salihah, enggak. Tapi dia mengatakan Allahumma rzuq Aba Zaidan zaujatan salihah, ya Allah tambahlah Abu Zaidan istri yang salihah. Patune dhek kene tok dhewe karena walaka bimithlin. Nah itu caranya Pak, itu sebagian salaf gitu. Nah, panjenengan cocok atau tidak terserah. Pokoknya kalau dia butuh apa-apa tidak minta untuk dirinya sendiri, tapi mintakan untuk orang lain. Tapi jangan bilang-bilang. Kalau panjenengan doa begitu kemudian bilang, Ustaz tadi saya doakan antum, nah itu enggak jadi bidhahril ghaib namanya. Bidhahril ghaib itu saya tidak tahu, panjenengan mendoakan saya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, doanya mustajab? Kenapa? Ada dua sebabnya. Sebab yang pertama ini tadi, karena diaminkan oleh malaikat. Sebab yang kedua, para ulama katakan, karena mendoakan orang lain itu berarti ikhlas, karena tidak diketahui Pak. Kalau kita mendoakan orang dan orangnya tahu, nah itu kan wajar kan. Tapi kalau orangnya tidak tahu, itu tanda kita doanya ikhlas betul. Nah orang yang doanya ikhlas itu lebih dekat kepada dikabulkan doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang doa salat jenazah, beliau mengatakan idza shallaitum 'alal mayyit, kalau kalian mensalatkan mayit fa akhlisu lahu du'a, doalah dengan ikhlas. Nah ini para ulama katakan supaya doanya mustajab, sehingga mendoakan mayit dengan sangat ikhlas. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ini mumpung nggak ada istri saya nggak apa-apa, contohnya kayak gini. Nah, kalau ada istri saya nggak mungkin contohnya kayak gini. 98. Doaul walid, doanya bapak, yaitu kepada anaknya. Yufdi itu sampai ilal hijab, kepada hijab. Kalimat sampai kepada hijab ini maksudnya kinayah bahwasanya doanya pasti dikabulkan, karena dia langsung sampai kepada Allah, menembus tirai alias sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. 99. Doaul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya, doa kebaikan. Kadu'ain Nabi, seperti doanya Nabi li ummatihi, untuk umatnya, maksudnya mustajab. Tapi hadis ini palsu. 200. Doaul akhi, doanya seseorang saudara li akhihi, kepada saudaranya sesama muslim, bidhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan dia, itu adalah la yuraddu, tidak ditolak. Ini hadis riwayat Bazzar. Padahal hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi dengan kalimat mustajabun, sehingga takhrijnya ini kurang bagus sebenarnya, karena Imam Muslim saja meriwayatkan kok malah disebutkan riwayat Bazzar, ya, riwayat Bazzar, sementara ini tidak lebih kuat daripada riwayat Imam Muslim. 201. Doaul muhsan ilaih, doanya orang yang diperbuat baiki kepadanya. Lil muhsin, kepada orang yang berbuat baik, la yuraddu, itu juga tidak ditolak. Hadis ini dhaif ya. Maksudnya apa? Kalau saya memberikan sesuatu kepada seseorang, nah, maka dia mendoakan saya, nah, ini doanya mustajab. Saya memberi sesuatu, nah, dia senang kemudian mendoakan saya, jazakumullahu khairan, nah, mustajab. Karena itu sebagian orang ketika ada masalah besar, dia langsung cari orang-orang yang miskin di jalanan itu Pak. Kemudian dia kasih sesuatu, makanan atau uang, kemudian dia mengatakan tolong saya didoakan. Nah, karena pakai dasarnya tadi, doaul muhsan ilaih lil muhsin la yuraddu. Tapi memang hadisnya baik. 202. Da'watul makrub, doa-doanya orang-orang yang sedang susah adalah: 1. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmatmu yang saya harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfat ain, maka jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata pun.
Yang kedua, wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah untuk saya urusan saya semuanya. Ditutup dengan tahlil la ilaha illa anta. Nah, menurut para ulama, inti dari doa ini adalah di bagian akhirnya ini, la ilaha illa anta ini intinya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya doanya orang yang makruh, orang yang sedang susah itu adalah tahlil itu. Da'awatul karbi. Nah ini. Ala u'allimuka kalimatin taquluhunna indal karbi. Maukah saya ajari doa yang kamu ucapkan ketika susah? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini kan isinya cuma mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sama dengan la ilaha illallah tadi, la ilaha illa anta. 203, da'watu dhinnun, doanya orang yang dimakan ikan, yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Idda'a biha, ketika dia berdoa dengannya, wa huwa fi batnil hut, sementara beliau ada di dalam perutnya ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang zalim. Lam yad'u biha, tidaklah berdoa dengan doa ini rajulun muslim, seorang laki-laki muslim, fi syai'in qattu, dalam urusan apapun sama sekali, illa stajaballahu lah, kecuali pasti Allah kabulkan untuk dia. Hadis ini menunjukkan bahwa doa Nabi Yunus ini doa yang mustajab untuk siapapun juga, tidak hanya untuk Nabi Yunus saja, tapi untuk semua kaum muslimin. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Surat Yunus ayat 103. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunji al mu'minin. Dan seperti itulah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, yaitu kalau membaca doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Surat Anbiya ayat 87, ya, bukan surat Yunus, salah. Surat Anbiya ayat 87. Nah, ini kata Hasan Al-Basri, ini intinya pada kalimat terakhir, inni kuntu minadh dhalimin. Karena dia mengakui dosa. Orang kalau sudah mengakui dosa, nah itu berarti sudah merendah betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah doanya menjadi mustajab, dan doa ini disebut oleh para ulama sebagai doa al-i'tiraf, doa pengakuan. Dan semua para nabi membaca doa al-i'tiraf. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya membaca doa i'tiraf ini. 204, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi mustajabatun, dikabulkan, wa in kana, meskipun adalah dia itu fajiron, seorang pelaku dosa, fa fujuruhu, maka dosanya itu ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Kata-kata fajir ini mencakup dua orang. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang fasik. Maka pelaku dosa besar meskipun muslim itu fajir, orang kafir juga fajir. 205, da'watur rajuli, doanya seseorang li akhihi, kepada saudaranya sesama muslim, bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan dia, mustajabatun, dikabulkan. Wa malakun, dan ada seorang malaikat inda ra'sihi, di dekat kepalanya, yaqulu, mengucapkan amin, semoga Allah kabulkan, walaka bimithli dzalika, dan kamu mendapatkan yang semisal, atau semoga kamu mendapatkan yang semisal. Ini hadisnya sahih. 206, da'watun fis sirri, satu doa di dalam sir tanpa diketahui orang, ta'dilu, itu sebanding sab'ina da'watan, dengan 70 kali doa fil alaniyah, pada terang-terangan. Hadis ini dhaif, dan hadis ini menunjukkan bahwa amalan sir lebih utama daripada amalan yang terang-terangan. Makna ini sahih karena kita temukan dalam Al-Quran. Allah mengatakan tentang sedekah, wa in tukhfuha, kalau kalian sembunyikan sedekah,
kalian berikan kepada orang-orang fakir secara sembunyi-sembunyi, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian alias pahalanya lebih besar. Nah, maka secara umum makna hadis ini adalah sahih, bahwasanya amalan secara sir lebih utama daripada amalan secara alaniyah, secara terang-terangan. Kenapa lebih utama? Karena amalan sir itu berarti lebih ikhlas. Amalan sir itu berarti lebih jauh dari riya. Tapi kalau di depan orang, banyak orang, nah itu dekat kepada riya. 207. Da'watani, ada dua doa, laisa bainahuma, tidak ada di antara keduanya, wa bainallahi, dengan Allah, hijabun, tirai, alias pasti terkabul. Satu, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi, selama belum membalas. Tapi kalau sudah membalas, maka doanya orang terzalimi sudah menjadi normal, biasa. Tapi selama dia belum membalas, doanya mustajab. Dan membalas itu menurut para ulama bisa dengan dua, bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Panjenengan dizalimi orang, kemudian ngomong jelek sama orang tadi, itu sudah balas itu. Naik motor diserempet, kemudian langsung dia lari. Kita misuh-misuh sama dia, nah itu sudah balas sama dengan, maka doanya sudah enggak mustajab lagi karena sudah membela diri. Yang kedua, wada'watul mar'i, dan doanya seseorang li akhihi, kepada saudaranya sesama muslim, bidhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan dia. Ini hadisnya dhaif secara sanad. 208. Tinggalkanlah angka darimu Mu'adzan, Mu'adz bin Jabal. Maksudnya jangan mencaci Mu'adz bin Jabal, jangan mencela, jangan menggibah Mu'adz bin Jabal. Biarkan. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu yubahi, membanggakan, bihi Mu'adz bin Jabal, al malaikata, kepada para malaikat, yaitu membanggakan dua, satu amalnya, ibadahnya, yang kedua ilmunya. Jadi Mu'adz ini ahli ibadah dan ahli ilmu. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, besok Mu'adz bin Jabal kalau bangkit di akhirat, itu dia memimpin para ulama di akhirat. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Innal ulama, sesungguhnya para ulama, idza hadaru rabbahum, kalau datang kepada Allah besok pada hari kiamat, adalah Mu'adz bin Jabal, itu di depan mereka sejauh satu lemparan batu. Nah, jadi menjadi pemimpinnya para ulama. Mudah-mudahan semua kita masuk rombongannya Mu'adz bin Jabal dan rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Adapun hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh ulama. 209. Biarkanlah da'iyal laban, pemantik susu. Apa maksudnya? Pemantik susu. Ini orang yang punya kambing paham, Pak. Kalau susu kambing kita perah sampai habis total, itu nanti akan lambat susunya keluar lagi. Maka adabnya memerah susu kambing itu diperah, tapi jangan dihabiskan, sisakan di dalam teteknya itu. Karena kalau ada sisa di situ, maka nanti akan cepat keluar susunya yang kedua. Nah, itulah yang disebut sebagai da'iyal laban, pemantik susu, yaitu sisa yang ada pada tetek binatang ketika kita perah, susunya disisakan, itu nanti akan memantik atau memunculkan susu berikutnya. Karena biasanya orang Arab itu memerah susu ini pagi sore, Pak. Pagi diperah untuk minum, nanti sore juga diperah lagi untuk minum lagi. Ini seperti kalau kita minum teh itu pagi sore, ya, mereka minum susu pagi sore. Nah, kalau paginya diperah secara total habis, sore nanti nggak bisa minum. Ini sabda Nabi kepada Dirar ketika beliau disuruh oleh Nabi untuk memerah susu, maka beliau berpesan seperti ini. Ini berlaku untuk semua binatang, ya, kambing, sapi, onta, cara merahnya begitu. 210. Tinggalkanlah qila wa qala, dikatakan dan mengatakan, maksudnya isu-isu yang tidak jelas beritanya benar atau tidak. Wa kasratas su'al, dan banyaknya bertanya, maksudnya bertanya yang tidak diperlukan. Boleh juga soal diartikan meminta, dan banyak meminta, ya, meminta orang padahal tidak butuh. Nah, maka jangan suka minta-minta. Tapi terjemahan yang pertama lebih populer, ya. Soal yaitu bertanya. Yang ketiga, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Dan menyia-nyiakan harta itu definisinya adalah
menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk keharaman. Karena itulah para ulama mengatakan, ini perkataan para ulama ya, la tabdzira fid diyafati, tidak ada tabdzir di dalam menjamu tamu. Artinya menjamu tamu meskipun banyak itu tidak disebut menyia-nyiakan harta dan tidak disebut tabdzir, karena di situ sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau menjamu tamu dengan 2 lauk itu tidak tercela. Tapi kalau kita makan 2 lauk, Sayyidina Umar menganggap itu tercela. Makan 1 lauk, jangan 2 lauk. Dan Sayyidina Umar itu sudah siapkan tongkat. Kalau melihat anaknya makan 2 lauk, maka dipentung pakai tongkat. Nah, maka kalau kita sekarang ini bersama Sayyidina Umar, semua kita bendol-bendol kena pentung. Karena sering kali kita lauknya tempe, tahu, gitu, telur, karak, apa boleh? Nah, mesti 2-2 gitu. Nah, itu Sayyidina Umar nggak suka kayak gitu. Berikutnya 4211. Tinggalkanlah ma yaribuka, apa yang meragukan kamu, ila kepada ma la yaribuka, apa yang tidak meragukan kamu. Inilah definisi wara'. Dan wara' itu adalah sebaik-baik agama yang ada pada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu dinikum al-wara', sebaik-baik urusan agamamu adalah sikap wara'. Hadis riwayat Abu Syekh dalam Ats-Tsawab. 4212. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, sama. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya jujur itu adalah yunji, menyelamatkan. Jadi jujur mujur, nah itu ada dalilnya nih. As-sidqa yunji. Adapun sebagian orang mengatakan jujur hancur, itu enggak benar. Jujur mujur. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif ya, tapi maknanya sahih. 13. Ta'ma yaribuka ila ma la yaribuka, sama. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya jujur itu tuma'ninah, adalah tenang. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya dusta itu ribah, itu tidak tenang. Jadi orang dusta itu pasti enggak tenang. Pasti dia ketakutan kalau ketahuan bagaimana. Kemudian dia mikir bagaimana caranya supaya tidak tampak ucapan dustanya. 14. Da' ma yaribuka ila ma yaribuka, sama. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu lan tajida, kamu tidak akan mendapati faqda syai'in, kehilangan sesuatu, taraktahu lillah, yang kamu tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah, tidak akan nanti kita nyesel kemudian merasa kehilangan, itu enggak akan. Kenapa? Karena kita tinggalkan karena Allah. Nah, sehingga sesuatu yang meragukan itu kalau kita tinggalkan tidak akan kita nyesal. Kenapa? Kita sudah meninggalkannya karena Allah. Dulu ada yang tanya itu, bagaimana hukum membeli motor bodong? Karena murah, motornya bagus. Nah, dijawab oleh Ustaz Rasyid Ba'asyir, lah kamu hatimu gimana? Ya hati saya ragu-ragu Ustaz. Ya sudah, kalau ragu-ragu tinggalkan. Nah, maka sudah selesai masalah. Kalau sudah kita tinggalkan, berarti meninggalkan karena Allah, tidak akan kita merasa menyesal, enggak akan. Ada satu hadis yang bagus. Bagi orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dijamin akan diganti oleh Allah yang lebih bagus. Lan tada'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka, sesungguhnya engkau lan tada'a syai'an lillah, tidak akan meninggalkan sesuatu pun karena Allah azza wa jalla, illa abdalakallahu bihi, kecuali Allah memberikan ganti kepada engkau ma huwa khairul laka minhu, sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu tinggalkan tadi. Dalam riwayat yang lain, innaka lan tada'a syai'an lil ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka Allahu khairan minhu, kamu tidak meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah, kecuali pasti Allah kasih yang lebih baik darinya. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau meninggalkan Zulaikha karena haram, karena zina haram, akhirnya dikasih ganti oleh Allah yang lebih baik.
menjadi penguasa Mesir dan kemudian menikahi Zulaikha dalam keadaan halal, ya, sebagaimana disebutkan dalam cerita-cerita seperti itu. Wallahu a'lam. Adapun hadis yang kita baca ini derajatnya palsu menurut Syekh Al-Albani. Contoh yang lain bahwasanya orang meninggalkan sesuatu karena Allah dikasih ganti yang lebih baik. As-Safinatul Jiyad, surat Sad ayat 31. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam pada suatu sore dia itu terlena melihat kuda-kuda yang jiyad, yang kencang-kencang larinya. Maka beliau mengatakan, sungguh saya itu mencintai kebaikan, yaitu kuda-kuda ini, menyebabkan saya itu lalai dari ingat kepada pemeliharaku, yaitu dari salat asarnya, hatta tawarat bil hijab, sampai tenggelamnya matahari. Padahal ini nggak sengaja, Pak. Orang nggak sengaja kan nggak dosa. Tapi gara-gara telat sholat asarnya itu karena kuda-kuda tadi, maka akhirnya rudduha alayya fatafiqa masham bisu'uqi wal a'naq. Maka semua kuda tadi disembelih. Udah, ini kuda bikin saya terlambat sholat, sembelih semuanya, dagingnya dibagi-bagi, dimakan semua, habis. Nah, dia berarti meninggalkan kuda karena Allah. Allah kasih ganti apa? Allah kasih ganti angin yang fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haitsu asab wasyayatin kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfar. Kasih dua, dikasih angin yang lebih cepat daripada kuda tadi. Kuda cepatnya seberapa sih? Kalau angin ini satu kali bertiup dalam pagi hari itu seperti perjalanan 1 bulan. Satu bertiup sore hari seperti perjalanan 1 bulan. Nah, kemudian dikasih oleh Allah asyayatin, menguasai setan-setan. Jadi kuda ditinggalkan, dikasih ganti dua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tinggalkan yang haram-haram, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dikasih oleh Allah ganti yang lebih baik. Terakhir pada pertemuan kali ini 4215, da'hunna, biarkanlah mereka para wanita yang meratap, yang menangis, yabkina, mereka menangis, madama, selama jenazah itu indahunna, ada di hadapan mereka. Fa idza wajaba, kalau dia itu sudah wajib alias sudah betul-betul mati, fala tabkiyanna, maka betul-betul jangan menangis, baqiyatun, satu orang wanita yang menangis. Ini hadis derajatnya dhaif. Hadis ini bicara tentang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Thabit. Abdullah bin Thabit waktu itu mengalami sakaratul maut. Nah, ketika sakaratul maut, maka wanita-wanita keluarganya, ya mungkin ibunya, istrinya, anak perempuannya itu pada menangis. Nah, kemudian ada yang melarang. Nah, maka beliau memberikan teguran kepada yang melarang tadi. Udah, biarkan saja. Mereka nangis, biarkan selama si jenazah, maksudnya yang sakaratul maut ini masih ada di hadapan mereka. Tapi kalau sudah betul-betul mati, sakaratul mautnya sudah selesai, maka nanti tolong jangan nangis lagi. Nangis sekarang karena sakaratul maut memang berat, ya. Jadi menangisi sesuatu yang dialami oleh saudaranya ketika mengalami sesuatu yang berat, maka dimaafkan. Nah, kata-kata wajaba ini para sahabat nggak paham, sehingga mereka bertanya, mal wujub ya Rasulullah, apa yang dimaksud wajaba itu? Qala, beliau mengatakan al mautu, mati. Nah, karena itu berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah mengambil dalil bahwasanya yukrahul buka'u 'alal mayyiti ba'dal mauti, dimakruhkan menangisi mayit setelah mati. Kalau sebelum mati malah tidak makruh. Sebelum mati malah tidak makruh. Karena di sini Nabi katakan apa? Da'hunna, biarkan mereka menangis. Nah, biarkan berarti nggak makruh dong. Kalau makruh kok dibiarkan, ya Nabi tidak akan membiarkan seseorang melakukan yang makruh. Kenapa setelah mati makruh untuk menangisi? Li'annahu asafun ala ma fata. Karena berarti dia itu sedih terhadap sesuatu yang sudah lewat. Yang sudah lewat biarkan, tidak akan kembali lagi. Ngapain disedihkan begitu? Wa annahu la karahiyata qabla al-maut. Adapun sebelum dia mati maka tidak makruh.
Bal sarraha ba'du a'immati Syafi'iyah binadbihi. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat sunnah menangis ketika ada sakaratul maut, izharan likarahati firaqihi, untuk menampakkan bahwa dia itu tidak suka pisah dengan orang yang mati ini. Jadi menampakkan kecintaannya kepada si mayit. Ini masalah khilafiyah ya, tapi inilah dalilnya mazhab Syafi'i. Mereka berdalil dengan hadis ini, tapi sudah saya sampaikan tadi bahwa hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Apakah ada yang mensahihkannya? Mari kita lihat. Ini kan riwayatnya Hakim kan. Imam Hakim itu kalau meriwayatkan hadis biasanya itu atau berarti itu dia mensahihkan. Nah, kita lihat sekarang di Mustadrak Hakim, apakah betul-betul beliau mensahihkannya ataukah tidak. Dalam Mustadrak Hakim beliau mengatakan setelah meriwayatkannya ya, hadza haditsun sahihul isnadi wa lam yukharrijahu. Ini hadisnya sahih meskipun tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya dhaif. Jadi ringkasnya hadis ini masih khilafiyah derajatnya, sehingga wajar kalau masalah ini pun juga khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak makruh menangis ketika sakaratul maut. Nah, sebagian yang lain mengatakan tidak. Namanya mati itu hukumnya berlaku sebelumnya maupun setelahnya, sama saja ya. Nggak usah menangis, karena menangis menunjukkan apa? Ketidak ridhaan terhadap apa yang terjadi tersebut. Maka masalah ini khilafiyah. Tapi bagusnya Imam Bukhari menulis judul bab di dalam kitab sahihnya bahwasanya nangis itu boleh, tidak menangis itu juga boleh. Karena manusia itu bermacam-macam. Ada yang tampak kesedihannya, ada yang tidak tampak kesedihannya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Maka seseorang tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan watak dia. Babu man lam yudhhir huznahu indal musibah. Bab orang yang tidak menampakkan sedihnya ketika ada musibah atau kematian. Ini hadisnya tentang kematian. Bab sebelumnya sebaliknya, babu man jalasa indal musibah, orang yang duduk ketika ada musibah kematian, yu'rafu fihi al-huzn, yang terlihat pada dirinya ada kesedihan. Nah, siapa yang terlihat kesedihan? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'rafu fihi al-huzn. Beliau terlihat sedih ketika perang Mu'tah ya, karena sahabat-sahabat beliau mati. Adapun yang tidak tampak sedih, siapa contohnya? Contohnya adalah Ummu Sulaim ya. Anaknya mati ketika Abu Talhah sedang safar. Ketika Abu Talhah pulang, maka dia tanya, bagaimana kondisi anak kita? Dijawab, hada'at nafsuhu, udah tenang, nggak apa-apa ya. Akhirnya Abu Talhah malam itu kumpul sama istrinya, ya namanya habis safar kan. Nah, kemudian kumpul sama istri. Begitu selesai kumpul sama istri, Ummu Sulaim tanya, wahai suamiku, seandainya ada tetangga minjemkan kepada kita barang, lalu barang itu diambil lagi oleh pemiliknya, kemudian kita menolak, gimana itu? Nah, kata Abu Talhah, ya salah. Barang pinjaman diminta kok marah, udah kasih kan. Maka kata Ummu Sulaim, Allah pinjamkan kepada kita seorang anak, sudah diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah di pojok, sudah jadi jenazah, silahkan dimandikan. Abu Talhah pusing dia. Gimana ini? Kita sudah hampir kumpul, sudah selesai kumpul, enak-enak, enggak Pak? Senang-senang. Ternyata anak kita malah sudah mati. Nah, Rasulullah kemudian dilapori oleh Abu Talhah. Ya Rasulullah, Ummu Sulaim melakukan seperti ini. Gimana ini? Nah, Rasulullah malah mengatakan, semoga Allah kasih berkah pada kumpul kalian tadi malam. Akhirnya dari kumpul tadi hamil, Ummu Sulaim melahirkan seorang anak, dikasih nama Abdullah, melahirkan 10 anak atau 9 anak dalam riwayat yang lain, semuanya hafal Quran. Karena berkahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang menampakkan musibah ini ada dalilnya, Rasulullah juga menampakkan musibah. Menampakkan susah ini ada dalilnya, Rasulullah juga menampakkan. Tapi tidak menampakkan sedih ini juga ada dalilnya, yaitu Ummu Sulaim tidak menampakkan sedih dan Nabi tidak mengingkarinya. Dan dua-duanya sunnah. Nabi tampak sedih ini sunnah fi'liyah.
Nabi membiarkan Ummu Sulaim tidak sedih. Ini sunnah takririyah. Semuanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.